Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian peserta mata kuliah seminar proposal. Alhamdulillah kembali hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah video perkuliahan yang saya buat sebagai suplemen tambahan ya. Bukan suplemen utama, tapi sebagai tambahan saja memperkuat dan memperdalam dari hasil perkuliahan tatap muka yang telah kita lakukan di waktu sebelumnya. Ya, semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam memahami perkuliahan seminar proposal. Hari ini kita masuk pada bahan materi tentang tinjauan konseptual, teori, konseptual utama penelitian, kajian empirik, dan kerangka berpikir. Sepertinya memang cukup panjang, cukup banyak materi yang saya harus berikan pada eh, video kali ini. Saya berharap bisa diikuti dengan baik. Semoga bisa menambah khasanah berpikir dari Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Dalam proposal disertasi seperti biasa, selalu kita diminta tinjauan pustaka maupun kajian literatur, tergantung daripada format maupun eh, apa ya istilahnya format maupun template yang memang disetujui ya atau yang memang diharuskan pada setiap program studi maupun daripada promotor itu sendiri. Jadi tinjauan pustaka ini bertujuan ya punya tujuan itu kita akan mampu memetakan atau mengkategorikan konsep yang memiliki relevansi dengan tema yang kita teliti maupun metode yang kita pergunakan ya uh, dan uh, mampu menjembatani antara teori dengan teori maupun teori dengan konsep serta metodologi yang kita akan pergunakan ya. Jadi kita berada pada sebuah situasi yang akan ya menjadi sebuah proses evaluasi konsep yang akan kita ambil, akan kita pergunakan, tentunya pasti berbeda dan akan kita pergunakan untuk menyusun atau menguatkan rencana daripada riset yang akan kita lakukan. Oke, saya berharap ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian agar kita bisa dapat terus berlanjut ya. Jadi ada beberapa langkah yang memang coba saya siapkan di sini. Ada segmentasi yang memang uh, pemilihan untuk konsep dalam studi kita ya. Ada kondok literatur review, ada um, select a priority sample untuk pengumpulan data, ada identifikasi karakter dan sebagainya hingga kita mengkonstruksi uh, hasil ya untuk dianalisis. Nah, ini yang harus dipahami juga oleh Bapak Ibu sekalian dalam menyusun sebuah tinjauan pustaka yang tentunya butuh keseriusan ya dan butuh kejelian daripada Bapak Ibu sekalian dalam memahami konsep teori maupun hal-hal yang berkaitan dengan literatur daripada studi yang akan dilakukan. Selanjutnya eh, saya coba petakan ya susunan tinjauan pustaka ini biar agak lebih memudahkan ya. Walaupun pada berbagai program studi ada yang tentu berbeda-beda ataupun selera daripada promotor juga tentu berbeda-beda dengan background pendidikan yang tentu juga berbeda-beda. Oke, saya membuat dengan mungkin yang sederhana saja, ada kajian empirik, ada teori, ada konsep penelitian, dan ada kerangka berpikir. Tentunya pada segmen-segmen ini subbab, maksud saya memiliki tujuan yang berbeda-beda dengan format yang mungkin kita akan tahu ya. Jadi dibuat
dan tentunya harus tahu manfaat daripada susunan ini atau manfaat daripada yang kita buat ini buat apa. Jadi dalam proposal disertasi tidak serta-merta hanya sekedar memasukkan saja, tapi kita harus tahu kebermanfaatan dari apa yang kita tuliskan. Oke, jadi ada 4 hal yang coba saya bagi, nah, kajian empirik, teori, konsep penelitian, dan kerangka berpikir. Nah, tentu saja tidak harus sama seperti ini, akan ada perbedaan-perbedaan ataupun pengembangan daripada tinjauan pustaka yang saya tawarkan. Oke, nah pertama kita lihat kajian empirik. Ya, kajian empirik ini memang berbasis pada observasi, sumber pengetahuan ya, yang berbasis pada hasil observasi ataupun percobaan uji coba yang dilakukan. Uh, jadi kajian empirik dilakukan atau diambil dari masa sebelum riset ini akan dilakukan, sebelum proposal ini akan diajukan. Jadi dimasukkan sebagai perbandingan. Nah, perbandingan dan acuan dalam rangka kita mau menempatkan posisi daripada penelitian kita seperti apa dan di mana. Apakah penelitian kita sebagai proses lanjutan daripada eh, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ataukah menjadi sebuah pengembangan dari penelitian sebelumnya, atau bahkan menjadi sebuah bahan baru yang sama sekali belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, ini yang harus kita pahami, kita sadari biar kita bisa menempatkan posisi riset kita pada posisi yang mana. Nah, uh, saya coba berikan contoh uh, seperti ini tinjauan pustaka. Jadi subbabnya tuh kajian empirik. Nah, sebenarnya saya juga tidak terlalu uh, tertarik ya. Bukan saya salahkan, tapi saya tidak terlalu tertarik dengan pola tabel. Saya tidak begitu menyenangi ini, tapi mungkin lain orang daripada saya lebih menerima gitu ya, mungkin cara bacanya. Kalau saya agak kesulitan untuk membaca. Nah, namun eh, karena memang struktur penulisannya seperti ini, maka saya harus ikut dengan struktur yang sudah diadakan. Ada satu pola yang saya tawarkan, tapi pada video lain itu terutama pada hibah penelitian. Bagaimana kemudian pada kajian empirik ini saya polakan dengan eh, bagaimana kita membuat state of the art ya. Jadi dengan diagram saja sudah cukup, kita bisa memetakan eh, hasil-hasil riset sebelumnya dan kita langsung bisa menempatkan pada posisi mana riset kita. Kalau seperti ini, kita akan mengkalkulasi secara mandiri di mana posisi riset kita. Itu yang menurut saya agak agak kurang efisien ya. Tapi karena memang tampilannya harus seperti ini, maka saya akan menyesuaikan. Ya, uh, jadi deskripsi daripada kajian empirik sudah saya tunjukkan dan tabel yang saya tunjukkan ini menunjukkan seperti kajian terdahulu yang memang kita ambil rata-rata daripada hasil riset yang berbentuk luaran ya, yang sudah berbentuk luaran artinya sudah dipublish, tentunya artikel, terus artikel yang di jurnal maupun di proceeding dan lain-lain, bahkan mungkin juga buku monografi dan lain-lain. Nah, terus kita melihat fokus daripada riset itu apa. Nah, deskripsinya, dan kita akan membuat perbedaan secara manual dengan penelitian yang akan kita lakukan saat ini. Apa dan di mana itu. Nah, ini yang menurut saya cukup memakan energi ketika kita membedah secara manual perbedaan antara riset yang akan kita lakukan dengan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, begitu terus hingga kita menemukan uh, beberapa riset mungkin dengan standar 30 penelitian sebelumnya, bahkan 50, bahkan berapa yang mungkin uh, ada spesifikasinya, ada yang sejenis dari metodologi atau ada yang mungkin tujuan, ada juga mungkin daripada yang membedakan yang mungkin teknik analisisnya dan lain-lain, bahkan teori yang dipergunakan.
Nah, ini sekali lagi yang saya sampaikan cukup sulit ketika kita membangun ini dengan manual. Nah, karena kita pada kolom keempat ini kita akan secara mandiri memisahkan. Nah, satu persatu. Hi- Hingga pada akhirnya misalkan kita mengambil 30 referensi, maka kita harus kembali mengakumulasikan pada kolom keempat ini sebagaimana eh, posisi kita. Ini yang eh, sebaiknya kita rubah menjadi sebuah diagram yang sangat mudah menentukan posisi riset kita. Oke, saya pikir ini sebagai bahan untuk membuka cakrawala kita tentang bagaimana membuat sebuah uh, kajian empirik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Uh, Lebih lanjut akan kita kembangkan. Oke, kita sekarang sampai pada konsep penelitian ya. Jadi orang sering bertanya apa itu konsep penelitian? Konsep penelitian sebenarnya sederhana, kaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Jadi kalau kita meneliti tentang ahli fungsi lahan, ya artinya kita akan berbicara tentang uh, konsep lahan, konsep ahli fungsi, terus mungkin bisa juga kita masukkan konsep urbanisasi yang punya kaitan dengan dampak penyebab alih fungsi dan lain-lain. Nah, selanjutnya dari mana sumber konsep itu kita dapatkan? Ya, konsep kita dapatkan dari teori yang dipakai dalam penelitian ini ya. Jadi pengembangan daripada teori kemudian kita mengkaji pada segmen konsepnya seperti apa. Nah, jadi kita belum masuk pada teori. Cuman sumbernya harus dari teori, tapi kita belum membahas teori yang kita pergunakan untuk proposal disertasi ini. Oke. Kerangka konsep berguna untuk apa? Menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Jadi dalam kajian konsep ini, ya eh, konsep punya fungsi yang cukup vital yaitu eh, menjelaskan misalkan kita bicara tentang alih fungsi lahan maka eh, mungkin kita akan menyampaikan tentang bagaimana kemudian fungsi lahan itu terjadi penyebabnya faktor eksternal faktor internal yang menyebabkan sehingga eh, alih fungsi itu terjadi. Nah, saya coba membuat sedikit simulasi dengan judul di bawah, proses dan dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap strategi adaptasi masyarakat. Nah, konsepnya apa saja? Nah, saya coba bicara tentang petani rasional, jaringan sosial, alih fungsi lahan, pergeseran mata pencarian, strategi adaptasi, etika subsistensi, dan lain-lain. Nah, ini konsep yang saya turunkan daripada judul. Dan konsep ini ketika saya turunkan dari judul bisa kita temukan dalam teori-teori. Misalkan kita ketika bicara subsistensi, kita akan bertemu dengan eh, konsepnya James Scott ya. Nah, James Scott berbicara tentang itu yang kemudian mengakar pada teori-teori seperti punyanya Rogers, eh, bahkan bisa tarik ke atas pun kita akan bertemu dengan yang diajukan oleh Max Weber misalkan gitu. Nah, sama seperti petani rasional yang eh, saya coba ambil dari Samuel Popkins yang akan dikembangkan sama akan bertemu dengan eh, tindakan rasional yang dikemukakan oleh Max Weber juga. Jadi ini saya kembangkan dari judul yang konsep-konsepnya itu punya kaitan kuat dengan teori-teori yang dikembangkan. Oke, saya pikir Bapak Ibu sekalian bisa nanti lebih dikembangkan dengan cara mensimulasikan judul ataupun tema yang sudah dipilih dengan eh, teori konsep yang relevan. Oke. Nah, eh, saya berikan contoh simulasi tentang eh, konsep dari penelitian itu. Jadi saya coba uraikan bahwa jaringan sosial itu seperti apa, strategi adaptasi seperti apa, pergeseran mata pencarian, alih fungsi lahan, dan
lain-lain. Jadi secara teoritis bahwa hal-hal konsep yang saya tuliskan merupakan bagian daripada kategorikal teori yang saya ambil yang mungkin tidak semua. Misalkan saya ambil dari Granovetter misalkan tentang jaringan sosial. Nah, dari Mark Granovetter sendiri banyak menjelaskan tentang bagaimana jaringan itu terbangun, terhubung, dipelihara, dikembangkan, dan lain-lain. Tapi tidak kemudian saya mencantumkan itu semua, saya hanya mengambil bagaimana kemudian jaringan sosial itu memperkuat sebuah tindakan sosial yang terjadi di desa tersebut, misalkan. Nah, itu. Jadi tidak semua harus kita ambil, kita memilih konsep-konsep yang punya relevansi dengan tema riset atau tema penelitian yang kita lakukan. Nah, terlepas dari itu semua, Bapak Ibu sekalian, kita akan berhadapan dengan sesuatu yang mungkin butuh ketelitian yang sangat dalam, yakni tentang dasar teori. Nah, harus kita sadari tiap promotor, kopromotor memiliki spesifikasi keilmuan yang berbeda-beda, yang tentunya diharapkan dapat mampu mendukung kita dalam menyelesaikan uh, disertasi kita ya, penelitian kita. Ini yang cukup kadang-kadang kita bertemu pada situasi yang cukup sulit juga, bukan sulit dalam artian negatif, tapi memadukan. Kita akan sulit memadukan, gitu. Jadi sebelum kita menemui itu, sebaiknya dasar teori ini kita buat seobjektif eh, seobjektif dan punya relevansi yang kuat dengan tema penelitian. Jadi teori akan sangat membantu membedah, menganalisis daripada tema yang kita angkat. Nah, jadi seperti yang sudah saya tuliskan, teori diformulasikan untuk menjelaskan, memprediksi dan memahami fenomena dan dalam banyak kasus untuk menantang dan memperluas pengetahuan. Jadi dia menantang itu bukan negatif ya, menantang itu dia mengharapkan itu, mengharapkan bahwa ada pengembangan dari kita dan memperluas pengetahuan yang ada. Jadi teori akan membuka cakrawala kita bahwa eh, kejadian ini bisa dikembangkan atau bisa berkembang apabila ada indikator seperti ini. Nah, terkadang teori membuka peluang untuk kita bisa memperluas pengetahuan kita. Dan masih banyak hal lagi ya. Sehingga betapa pentingnya sebuah teori untuk penelitian kita, sehingga uh, kita harus banyak apa ya istilah saya, banyak berusaha bekerja mendalami dan mengembangkan dari teori-teori yang relevan dengan uh, penelitian kita. Oke. Secara umum, dasar teori berisi mengenai definisi konsep dan juga proposisi yang telah tersusun secara sistematis dan diharapkan terkait dengan tema penelitian. Dasar teori berfungsi juga untuk mengaitkan dengan pengetahuan yang baru yang akan memperoleh untuk menyusun serta menggunakan metodologi penelitian. Ini yang penting juga kita pahami. Teori memiliki fungsi yang sangat penting dalam penelitian, yaitu memberikan kerangka konseptual yang terstruktur dan koheren sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang teliti dalam perspektif yang benar. Ini cukup ideal sekali. Saya juga tidak berharap yang paling benar atau paling bagus, tapi ada korelasi yang kuat antara teori yang kita pergunakan dengan fenomena yang kita teliti. Ini yang kata kuncinya di situ. Mudah-mudahan dalam pemilihan teori Bapak Ibu sekalian tidak kemudian melenceng jauh daripada apa yang akan diteliti. Harapan saya Bapak Ibu bisa memulai dengan konsep. Jadi konsep dibangun kemudian akan mempermudah kita untuk mengkerangkakan dasar teori yang akan kita pergunakan. Jadi kalau konsep seperti ini, misalkan alih fungsi lahan, terus pergeseran mata pencarian, petani rasional, dan segala, ini akan mempermudah kita untuk masuk menemui dasar teori. Nah, ini buat saya. Jadi tidak terpisahkan antara dasar teori dengan konsep yang kita pilih. Yang jelas harus punya
korelasi. Kalau tidak, maka agak sulit untuk dipahami ketika konsep penelitian berbeda dengan atau tidak punya relevansi dengan dasar teori. Ini juga menjadi hal penting buat kita bahwa harus ada korelasi itu. Nah, selanjutnya uh, saya coba membuat dalam sebuah simulasi lagi. Kalau kita menyusun sebuah teori uh, agak tidak terlalu bertele-tele dan cukup memakan waktu untuk dibaca dan dipahami, sebaiknya kita membuat dalam 3 indikator ya, atau 3 bagian ya, atau silakan ditambahkan, tapi coba saya buatkan, yaitu ada nama dari pencetus teori, misalkan Emil Durkheim gitu ya. Kita sedikit mengenalkan, terus apa sih yang diurai oleh teori itu yang disampaikan Emil Durkheim tentang apa itu. Nah, terus korelasinya teori dengan penelitian kita itu apa. Jadi kita tidak kemudian secara gamblang, secara panjang lebar menjelaskan histori teori itu dibuat, dikembangkan, dikritik, tidak perlu, saya pikir. Tapi kita cukup dengan pencetusnya, uraian ilmiahnya, dan relevansinya saja. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, agar kita dalam penyampaian tidak bertele-tele, tidak uh, mengulang-ulang tulisan yang sebenarnya sudah banyak berkembang. Jadi kita langsung pada relevansinya saja. Oke, seperti yang saya buat pada sebuah skema ini. Jadi saya ambil daripada punya Mark Granovetter tadi. Jadi terstruktur. Jadi saya jelaskan ada komponen jaringan, ada jaringan, terus ada pola jaringan sosial, konsep kunci. Nah, konsep kunci inilah yang kemudian saya ambil untuk menganalisis, yang akan saya ambil untuk menganalisis masalah pada bagaimana alih fungsi lahan itu terjadi, gitu. Jadi kita terstruktur sistematis agar mempermudah. Jadi ini komponen-komponen yang ada dalam teori jaringan sosial, dan ini konsep kunci yang saya ambil, yang saya butuhkan untuk menganalisis. Karena tidak semua konsep atau semua kategori dalam teori itu bisa saya pergunakan. Nah, mungkin hanya ada 1 atau 2. Nah, pada simulasi ini saya menemukan ada 1 ya, pola jaringan sosial yang akan saya pergunakan untuk mengkaji bagaimana jaringan sosial di Desa Ngeringo misalkan itu eh, terbangun, terpelihara, ataupun hancur, ataupun didesain ulang seperti apa. Nah, dari situlah saya akan hubungkan dengan data yang saya dapatkan di lapangan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini hanya sekedar mempermudah, bukan yang paling benar, tapi mempermudah pembacaan promotor, kopromotor maupun penguji terhadap apa yang mau kita lakukan. Artinya seperti mana proposal itu ya. Oke. Nah, mungkin ini bagian terakhir tentang kerangka berpikir. Kerangka berpikir sebenarnya berbeda dengan abstraksi, berbeda dengan rangkuman. Nah, ini hati-hati. Jadi, terkadang karena mungkin dianggap mirip, maka sering di copy paste ataupun hanya didesain berkembang 30-50% dari sebelumnya. Namun sesungguhnya berbeda ya. Jadi, saya coba jelaskan sedikit apa itu kerangka berpikir. Suatu dasar pemikiran yang menggabungkan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka. Ini agak sulit. Kalau kerangka teori itu hanya kita bangun dengan berdasarkan observasi kita saja, gitu lah. Maka kerangka itu tidak akan selesai dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kerangka berpikir juga biasa rancangan garis besar yang telah digagas, ya kan, dikembangkan, terus model konseptual dengan teori yang berkaitan dengan faktor-faktor masalah, menjelaskan sebentar tentang gejala yang menjadi objek penelitian. Nah, yang jelas bahwa kerangka berpikir kita itu mencakup penggabungan. Nah, kata gabung ini yang kemudian harus ada intuisi daripada mahasiswa atau pengusul untuk menggabungkan ini. Ada teori, fakta, artinya fakta ini fenomena yang ada saat ini atau kejadian yang ada saat ini. Terus apa
yang kemudian terjadi di dalamnya, serta ada kajian literatur yang kemudian seperti teori untuk menganalisis ataupun model yang akan dikembangkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya pikir kerangka berpikir harus dibuat dengan sangat sistematis agar mudah terhadap pembacaannya. Orang membaca dan memahami bahwa uh, apa, masalah ini mau dilakukan atau mau diselesaikan atau mau didalami seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba saya sedikit simulasikan lagi tentang bagaimana skema kerangka berpikir. Oke, ada alih fungsi lahan sebagai sebuah problem gitu, sebuah fakta atau sebuah fenomena di masyarakat yang ingin saya potret, yang kemudian saya coba kembali uh, hasil hasil observasi, hasil faktualnya bahwa lahan pertanian semakin sempit, banyak perumahan, perkembangan industri menjadi pusat ekonomi modern. Nah, di sinilah kemudian kajian literatur seperti yang ini, kajian pustaka saya masukkan bahwa bagaimana kemudian posisi petani itu ya ketika subsistensi itu uh, berperan ya. Nah, terus kemudian posisi di mana lahirnya konformitas inovasi yang didukung oleh adaptasi itu. Nah, terus ada serabutan, ada mengurangi pengeluaran, serta saling mengajak bekerja. Jadi ini ada literatur, teori, konsep, dan lain-lain. Dan sini ada fenomena yang saya tangkap, serta ini ada observasi tadi ya, dan ada teori ya. Kalau konformitas inovasi itu teori, adaptasi teori, etika itu konsep, serabutan itu faktualnya, faktanya, mengurangi itu faktualnya, saling mengajak itu faktualnya. Nah, ini yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri ketika kerangka berpikir tidak sekedar halusinasi atau sebuah rekayasa pikiran daripada seorang peneliti, namun sebaiknya dibantu dengan observasi atau tinjauan lapangan ataupun ada kajian-kajian literatur yang cukup mendalam serta relevan. Jadi dibangun dengan kerangka yang kuat. Nah, jadi saya harap uh, ada faktual-faktual yang bisa ditunjukkan, nah, ada literatur yang bisa kita jelaskan, dan ini sangat terkait dengan konsep-konsep sebelumnya, nah, dasar teori, konsep penelitian, ya, kajian empirik. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa ini merupakan penggabungan dari beberapa hal ya, dari teori, konsep, terus faktualnya ya, pinjaman pustaka dan lain-lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri, menjadi sebuah idealisasi, kalau saya sebutkan idealisasi daripada peneliti ya atau mahasiswa yang akan mengusulkan proposal. Ya, saya pikir itu beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa tinjauan pustaka sendiri itu tidak menjadi satu, tidak hanya satu, namun kemudian menjadi saya coba membagi menjadi empat, ada kajian empirik, teori, ada konsep penelitian dan kerangka berpikir. Saya berharap, sangat berharap Bapak Ibu sekalian bisa memahami ini dan terus mendalami ini uh, untuk bekal kita dalam menyusun uh, proposal disertasi kita. Saya pikir ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penjelasan saya. Saya mohon untuk kita selalu belajar bersama. Eh, saya selalu berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik, kemampuan yang saya miliki. Semoga bisa membantu menambah khasanah berpikir Bapak Ibu sekalian. Eh, saya selalu berharap bahwa proposal-proposal yang nanti dilahirkan atau dikerangkakan itu tidak mendapatkan banyak perubahan lagi. Kalau memang kita semua terus berupaya ya membenahi uh, keilmuan kita atau pengetahuan kita dalam membuat proposal.
Oke, saya pikir itu saja dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Tidak lupa saya menitipkan pesan untuk selalu belajar, mengembangkan diri dalam rangka pengembangan potensi yang kita miliki. Insya Allah kita selalu dalam keadaan yang baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.